Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus ajukan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan yang tayang di layar sebagai sarahnya kitab Tausyih. Malam ini kajian kita sampai pada halaman 149 ya. 149 kalau tidak salah, baris ketiga dari bawah atau baris kedua dari atas. Coba lihat liputan. Baris kedua dari atas. Lagi baris ketiga dari bawah, malam yataqaddam alaihi, atau baris kedua dari bawah wa uyu mawdu'in. Enggak ada liputan di situ. Enggak ada liputannya. Ada liputannya enggak? Hah? 3 dari bawah. Baik. Malam yataqaddam alaihi. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab baca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita semua menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Seperti Rasulullah. Wa bi barakati umali fadal kitab wa bi siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan halaman 149 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
malam yataqaddam alaihi, selama makmum itu tidak mendahului kepada imam. Berangkat dari baris 12 atas, baris 2 dari atas. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholati imami bihi al masjidi wa huwa al ma'mum mu'adimun bi sholatihi al imami bi musyahadatil ma'mumi lahu aw bi musyahadati ba'da saffin ajza'ahu ay kafahu dzalik fi sihatil iqtida'i bihi. Singkatnya, ketika kita sholat di masjid bersama imam, imamnya di masjid, kitanya di masjid, maka di sebelah manapun berada kita sholatnya sah. Mau di sebelah kiri, mau sebelah kanan, mau di atas atau mau di bawah, selama kita bisa mengetahui gerakan imam rukuk sujudnya itu sah, walaupun tidak bisa melihat langsung, tetapi cukup dengan melihat makmum yang ada di depan kita. Bahkan di kitab I'anatul Talibin dijelaskan, walaupun kita di dalam sumur sekalipun itu sah berjamaahnya, selama masih satu atap di dalam masjid. Syaratnya satu saja yang tidak boleh, malam yataqaddam alaihi, selama posisi berdiri imam itu, ya, selama posisi berdiri makmum itu tidak mendahului imam. Artinya tidak lebih barat daripada imam, tidak lebih kiblat daripada imam. Malam yataqaddam alaihi malam yataqaddamil makmumu, selama makmum itu tidak mendahului bi jami'i ma'tamadahu alaihi ala juz'in mimma tamada alail imamu yaqinan, dengan yakin. Maka kemarin dicontohkan, seandainya ini masjid belum dirubah, maka nasib makmum yang sebelah sini itu resikonya sholatnya batal, karena disinyalin lebih kiblat daripada posisi imam. Oleh karena itu, astagfirullahaladzim, RT-nya nggak ada di sini, RT-nya. Hah? Islam apa bukan sih orang itu? Hah? Ngagetin aja. Fa in taqaddama alaihi bi'aqbihi, maka jika ia mendahului kepada imam bi'aqbihi dengan tumitnya, fi jihatihi, di jihad imamnya, maka resikonya lam tan akid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kalau ada seorang makmum posisinya lebih depan daripada imam, maka sholatnya dianggap tidak sah menurut hukum. Apa yang menjadi patokan depan atau belakangnya mendahului imam dan lain sebagainya? Bi'aqbihi, tumitnya. Tidak masalah kalau mendahului jari jemari kakinya. Seumpama ada seorang imam kecil, telapak kakinya kecil,
dan makmumnya gede besar, maka berendenganlah antara imam dan makmum. Karena makmumnya gede tinggi, telapak kakinya besar, tumit makmum itu lebih timur daripada imam, sedangkan jari jemarinya lebih barat daripada imam. Maka itu tetap sah, walaupun jari jemarinya lebih barat, karena yang menjadi ukuran itu tumitnya, bukan jari jemarinya. Aqbih. Dan tidak cuma berbaris saja yang tidak boleh mendahului imam. Lihat di layar. Kata qaddumi bi takbiratul ihrami, seperti seorang makmum yang mendahului imam pada takbiratul ihram. Itu juga tidak sah berjamaah. Imam baru siap-siap, baru ngasih aba-aba, istasaw suhubakum wa inna tasbiyatus suhub min iqamatus shalah, baru menghadap kiblat, imam baru usolli, makmum sudah Allahu Akbar. Berarti takbir makmum lebih dulu daripada imam. Itu juga tidak sah. Bahkan li'anna hadza abhasu minal mukhalafah fil af'alil mubtilah. Sebagaimana posisi makmum dan imam kalau sholat di Masjidil Haram, pernah kita lihat tayangan sholat di Masjidil Haram, jarak imam dari Ka'bah itu sekitar 50 meter, tapi jarak makmum malah lebih dekat ke Ka'bah daripada jarak imam. Nah, ketika sholat di Masjidil Haram, wa yastadirul makmumuna, makmum yang ada di Masjidil Haram itu makmumnya muter mengelilingi masjid Ka'bah, nudban insallu fil Masjidil Haram haulal Ka'bah kama fa'ala Ibnu Zabir radhiyallahu anhu. Bahkan wala yadurru, dan tidak menjadi masalah kaunul makmumu aqrabu ila Ka'bati, keberadaan makmum lebih dekat ke Ka'bah fi ghairi jihati imam, yang penting bukan di depan imam. Yang penting bukan di depan. Karena kalau imam turun ke bawah, enggak. Imam itu pasti di posisi imam, di bawah rumah raja, di bawah istana raja. Malah dilihat wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan, dan disunahkan mundurnya makmum dari imamnya qalilan, sedikit. Bahkan disunahkan bagi makmum itu takhalluf, membelakangkan diri daripada imamnya sedikit. Bi an ta'akhkhara asaba'ihi an aqbi imamihi, sampai deriji makmum itu lebih timur daripada tumitnya imam. Itu silakan. Li'annahul adab, karena itu termasuk etika, adab. Tetapi wala yasiru, dan tidak jadi makmum bihada takhalluf, dengan mundurnya ini, munfaridan, itu menyendiri anis saufi, dari barisan. Tapi mundurnya makmum dari imam itu jangan terlalu jauh sehingga terkesan makmum itu sholat sendiri. Umpamanya sholat imamnya di sini di pengimaman, makmumnya di belakang, itu tidak etis. Jadi seakan-akan sholat masing-masing, yang padahal berjamaah. Bahkan kalau terjadi semacam itu, hatta la yahuzu fadilatal jamaah, sehingga ia tidak memperoleh fadilah berjamaah.
Jangan-jangan makmum yang berjamaah dengan jarak sekian meter dari imam itu menghanguskan pahala berjamaah yang lebih baik daripada 27 derajat. Selesailah pembahasan sholat berjamaah di satu atap, imamnya di masjid, makmumnya juga di dalam masjid. Sekarang kita masuk kepada pasal kedua. Bagaimana kalau imamnya di masjid, makmumnya di rumah masing-masing? Kayak begini, imamnya di masjid, Pak Haji Suryadi sholatnya di rumah. Imamnya di masjid, orang yang sholat rumahnya di sini, sholatnya di rumah. Atau mengusub, sholatnya di rumah. Bagaimana hukumnya? Yuk, kita lanjutkan. Wa in shallal imamu, dan jika sholat al imamu apa imam, fil masjidi di dalam masjid, sedangkan wal makmumu makmumnya kharijal masjid di luar masjid. Ini terjadi, seringkali terjadi di Hakul Yakin. Ini mungkin hari raya Idul Fitri ya. Jamaahnya sholat di jalan, imamnya di dalam masjid. Boleh, boleh. Cuman ikutin aturannya hala kaunihi qoriban, dalam keadaan makmum itu dekat minhu dari imam. Kedekatannya sedekat mana? Bi alam tajid, yaitu dengan tidak melebihi musafatu perjalanan ma bainahuma, antara imam dan makmum, ala salasi mi'ati dhira'in, kepada 300 siku, takriban kurang lebih. Silahkan makmum dan imam sholat berjamaah, walaupun makmumnya di luar masjid, sedangkan imamnya di luar masjid. Yang penting jangan melewati jarak tempuh 300 siku. Kalau satu siku segini, 2 siku begini, berarti kurang lebih 300 siku itu 150 meter. Silakan. Dan ini juga tidak boleh melebihi 150 meter itu kalau jarak antara imam dan makmum itu kosong. Ini imam di masjid, kosong di dalam masjid, makmumnya ketemu 100 meter, masih sah. Kalau dalam keadaan kosong, maksimal 150 meter. Bagaimana kalau dalam kondisi penuh, rapat, imam di sini, makmum di dalam penuh, sampai keluar penuh, sampai 150 meter penuh? Maka kalau jamaahnya penuh, itu jaraknya tidak terbatas, sampai berapa ratus meter pun tidak terbatas kalau jamaahnya nyambung. Yang dibatasi 150 meter itu kalau jamaahnya tidak nyambung. Kalau jamaahnya nyambung, tidak ada batasan sampai berapa jauh, silakan. Nah, kalau kita sadari ketika kita sholat di Masjidil Haram, imamnya di dalam masjid, kita makmumnya di jalan raya, apalagi Jumat, itu berapa ratus meter itu. Itu berapa ratus meter jaraknya. Enggak masalah kalau nyambung. Ini permasalahannya yang tidak nyambung.
Dan yang kedua, syaratnya boleh berjamaah dengan imam yang di masjid, wahwa dan yakni makmum al makmumu yakni makmum alimun mengetahui bisolatihi dengan solatnya imam al imami yakni imam. Syarat yang kedua, makmum itu tahu persis gerak geriknya imam. Ketika imam ruku, makmum tahu imam itu ruku. Ketika imam sujud, makmum itu tahu imam sujud, baik melihat secara langsung maupun melihat makmum yang ada di depannya. Dan yang ketiga, wala haila hunaka, dan tidak ada penghalang di tempat itu bainal imami, antara imam, wal makmumi, dan makmum. Yang ketiga syaratnya tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Karena sholat berjamaah itu lebih mementingkan kepada keselamatan imam, maka lihat di layar. Bi an kana yumkinu al-usul, secara terus terang makmum bisa mendatangi imam bil usul ilal imam. Lau aradahu, kalau makmum hendak menolong imam mal istiqbali, tetap menghadap kiblat. Min ghairi izwirarin wan itofin, tanpa harus melenceng ke arah kiblat atau berbalik ke arah timur dulu baru ke kiblat. Ini silakan. Ketika makmum yang ada di belakang terjadi musibah kepada imam, dikeroyok imam, dibacok imam, makmum menolong imam, itu tidak melencengkan dada makmum dari arah kiblat. Silakan. Fala yadurru kaunul kiblati an yaminihi, tidak masalah adanya kiblat itu di sebelah kanan imam atau di sebelah kanan dia makmum, au yasirihi, atau di sebelah kirinya makmum. Tidak masalah posisi rumahnya di selatan masjid, berarti kiblatnya ada di kanan seperti rumah Mang Yusuf, atau posisi rumahnya ada di utara masjid, masjidnya ada di kiri makmum, enggak masalah. Mau sayap kanan, mau sayap kiri, silakan. Au hala bainahuma haidun fihi babun nafidun wa qafa muqabidu wahidun aksara yurahu al-muqtada yamkinu dzub ilaihi, atau ada seorang di pintu yang mewakili teriakannya imam. Kalau di Makkah itu ada namanya muballigh. Ketika imam takbir Allahu Akbar, balik itu lebih keras dari Allahu Akbar. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, mubalik itu yang menyampaikan Rabbana walakal hamd. Itu namanya mubalik, menyampaikan suara imam kepada makmum yang di belakang. Karena disinyalir di belakang mubalik itu makmum sudah tidak bisa lagi melihat imam karena kejauhannya. Silakan. Maka kalau posisi semacam tadi memenuhi syarat yang tiga, jazal iqtida'u, maka boleh mengikuti imam. Waktu tabarul musafatu, dan dihitung perjalanan itu al-madhkuratu yang disebut tadi min akhiril masjid, dari akhir masjid, min tarfi alladhi al-imam di anal masjid wa buniyul salat wa la yadkhulu bil haddi wa wasil. Itulah pasal yang kedua, bagaimana kalau berjamaah imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Masalah yang ketiga adalah
berjamaah, imam dan makmumnya sama-sama di luar masjid, berjamaahnya bukan di dalam masjid. Bagaimana aturannya? Yuk kita lanjutkan. Wa in kanal imamu, dan jika adanya imam, wal makmum, dan adanya makmum, fi ghairil masjidi, di selain masjid, imma fadain, imma tanah lapang, berjamaahnya di lapangan olahraga, berjamaahnya di lapangan bola, au binain, atau di bangunan, berjamaahnya di bangunan kosong, berjamaahnya di gudang kosong, maka fasyartu, maka yang menjadi syaratnya ialah alla yazida, ya tidak melebihi ma bainahuma, jarak antara imam dan makmum, ala salasimi'ati dhura'in, kepada 300 siku, sama dengan masjid. Yang penting jarak makmum dan imam itu tidak melebihi daripada 300 siku, berarti 150 meter. Posisinya silahkan dilihat di layar. Sawaun kana khalfal imam, apakah 150 meter itu di belakang imam, au janibihi, atau di samping kanan imam atau samping kiri imam, enggak masalah. Yang penting jaraknya dari imam, radiusnya tidak melebihi 150 meter atau 300 siku. Wala baina sofaini kullin, dan antara dua sof, au syahsaini, antar dua orang, bi an kana khalfal imam zakarun wa khunsa wa unsa. Seperti contohnya di dalam berjamaah itu, barisan pertama laki-laki, ada jeda 50 meter, barisan kedua perempuan, jeda 50 meter, barisan kedua bencong. Silakan. Silakan. Dan wa alla yakuna, dan jangan ada bainahuma, antara imam dan makmum itu, hailun, yang menghalangi, kababin, seperti pintu. Dan jangan ada penghalang antara imam dan makmum. Disinyalir seandainya makmum mau menolong imam dalam keadaan terdesak, makmum tidak bisa menolong, itu tidak boleh. Mestinya tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Yamna'ur ru'yah, yang bisa mencegah penglihatan, aul istitraq al-adi, atau mendatangi secara biasa, kal babil mardudu, seperti pintu yang dipaku, ibtidaan bi khilafi bisnahi awal kabil muglaqi waltakan. Walaupun ada pintu, itu jangan dipaku. Pintunya harus bisa dibuka seperti biasa. Bahkan kesimpulannya, wa hasilu ma dzakara musannif min syurtil qudwah bisarih wa huwa asyaratun, ada 10, falladzi taqaddama salasatun, ada 3, wa rabi ijtimadu imam wal mu'mum fi masjidin, yang keempat berkumpulnya imam dan makmum dalam satu masjid, wa in ba'uda ma baina wa makan qaribin wa huwa alla yazida ma baina ala salasati dzira'in wa yaduru bil hailulah bainahuma syari'un matrukun. Tidak masalah jamaah itu terhalang jalan raya, tidak masalah. Seperti masjid Kiai Abdul Ghani itu masjid apa? Muatul Anwar, masjidnya di sono
jalan rayanya dikosongin biar orang lewat, ada orang makmum sebelah sini, sebelah jalan, nggak masalah. Nggak masalah. Karena jalan raya itu lebarnya tidak sampai 150 meter, nggak masalah. Jangan ditutup jalan rayanya, biarkan aja orang lewat. Di sini dikatakan wala duru, tidak menjadi masalah fil hailulah, antara selang bainahuma syari'un matrukun, jalan raya yang dipakai jalan. Bahkan wa nahrun, tidak masalah antara imam dan makmum terhalang oleh api yang besar atau sungai yang memanjang. Majmu'un ilama sabaha dzalika la yu'adahila urban. Karena itu tidak menjadi penghalang. Seperti kama laukana fi sapitani, seperti berjamaah imam dan makmum di dua kapal perahu. Imamnya di perahu yang satu, makmumnya di perahu yang lain. Silahkan. Maksud patah ini yang penting terbuka. Fil bahri kama lauqafa ahadu fi fasatil kharid, sebagaimana kalau salah satu berdiri fi sutil khar, imamnya di atas, makmumnya di bawah, silakan. Istiqlal kan imamnya bukan di bawah, imamnya di atas istiqlal, di tengah-tengah antara lantai dasar dengan lantai kedua, imamnya di atas, nggak masalah. Kalau bisa alimu bitawati. Yang ketiga, kita harus tahu pindah geraknya imam awal di sopi, atau melihat barisan yang di depan kita. Yatamakan tabi wasadisu ala yataqaddama ala mimi bitaharumi. Yang keenam, tidak boleh mendahului imam dalam takbiratul ihram wa fil af'alihi, dan tidak boleh mendahului imam dalam gerakan-gerakan. Imamnya sholat subuh, rakaat pertama baca surat Yasin, kata makmum, buset deh baca Yasin dah, ngantuk-ngantuk begini. Dikirain baca Yasin cuma 1, 2, 3 ayat. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala shiratim, terus tanzilal azizir rahim. Setengah Yasin makmum sudah kesel nungguin. Makmum ruku sendiri, nungguin sambil ruku, ditungguin sambil ruku juga, belum ruku juga. Ternyata baca Yasinnya sampai selesai. Akhirnya makmum kesel, ruku, bangun i'tidal sampai tidak lagi. Nah, ketika terjadi semacam itu jamaahnya sudah batal. Tidak boleh. Contoh, misalnya kita sholat zuhur di masjid pakai hilang, itu kajiannya kan kadang pahamnya lain. Ketika mengambil masalah fikih, batal wanita setelah halaknya jadi masalah. Ketika kajian dan sholat zuhur kita makmum, sholatnya satu. Ya. Ketika kita berjamaah dengan orang yang berlainan mazhab, sholatnya boleh atau tidak, sah atau tidak? Bisa sah, bisa juga tidak. Patokannya apa? Selama kita tidak tahu imam itu sholatnya batal. Seperti kita berjamaah sama madhabnya Imam Maliki. Imam Maliki itu baca Fatihah tidak wajib membaca bismillah, tapi mensunahkan baca bismillah. Oleh karena itu ulama-ulama dari madhab Maliki ketika baca Fatihah itu pasti baca bismillah, walaupun disirkan sebagaimana kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika kita meyakini dia baca bismillah sebelum Fatihah, walaupun bacaannya sir, itu tetap sah. Tapi kalau kita makmum kepada madhab yang tidak baca bismillah, jangankan mewajibkan, mensunahkan saja tidak. Sampai-sampai dia tidak baca bismillah sama sekali. Kita tahu bahwa ketika seseorang baca Fatihah tanpa baca bismillah, itu Fatihahnya batal, berarti sholatnya batal. Kita tetap bermakmum kepada dia, maka sholat kita batal hukumnya. Patokannya, selama kita tidak tahu sholat imam itu batal, silahkan tetap bermakmum. Tapi kalau sudah tahu
imam melakukan hal yang membatalkan menurut kita, maka kita tidak boleh bermakmum kepada imam itu. Patokannya batal atau tidak. Bukan sah atau tidak ya. Ini enaknya begitu. Bukan tidak wajib kepada makmum mengetahui sholat imam itu sah, nggak wajib. Cukup mengetahui, makmum mengetahui sholat imam itu nggak batal. Itu aja. Itu indahnya. Indahnya agama itu. Ya. Wasabi'u, dan yang ketujuh, alla yahula bainal imam wal ma'mum hailun yamna umurur, tidak bisa makmum mendatangi imam al-andi fa lam yakun lahu nawazatil wa syatun wa yamna nuzul al-mutad idza kana ahaduma fi uluwin fala yumidu bila al-khal wala yakfi nahu ta'alluq ilaihi wal khawsam itu. Dan yang ke-8, tawaqquf wa nazm salatihil imam wal ma'mum fil af'ali dhahirah, sepakat antara salat imam dan makmum dalam pekerjaan yang zahir. Wala yaduru ikhtilafu niyatuha, tidak menjadi masalah perbedaan dalam niatnya. Bil qada wal ada wal fard wal ri, tidak ada masalah. Imamnya niat salat qada, makmumnya niat salat ada, enggak masalah. Imamnya niat sholat qada, makmumnya niat sholat ada, atau imamnya niat sholat ada, makmumnya niat sholat qada, enggak masalah. Nih, yang selama ini coel-coel sebelum sholat. Wal fardi wan nafli, tidak ada masalah imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Tidak ada masalah. Jadi nggak usah coel-coel takut sunnah dan lain sebagainya. Kan kata kalau sunnah kan nurunin tangannya bahwa isyarat sunnah, nggak masalah, nggak masalah. Kita dah masuk ke masjid, ada orang yang sholat makmum aja Allahu Akbar. Ketika 2 rakaat kemudian dia salam kena sholat sunnah, kata beliau buset, beliau sholat sunnah dia. Kita lanjutin 2 rakaat kemudian, nggak masalah, nggak ada coel-coel, nggak ada. Tapi sekarang sini udah mulai hilang ya coel-coel ya. Dulu tahun 2020 coel-coel itu masih kencang. Sekarang udah dijelasin begitu detail, nggak ada coel-coel. Watasi'u, dan yang ke-9, muafatul imam bisunnah mutahsan berkhalafah fiha walau sajal imam liyutalahi rasahwin mutakhalafal ma'mum batala salatu. Harus sepakat dalam sunnah yang tidak boleh berbeda. Oleh karena itu, walau sajadal imamu, seandainya imam itu sujud li tilawati kena tilawah atau sawin sujud sahwi wa takhalafal ma'mum anhu, imam makmum tidak ikut sujud tilawat, tidak ikut sujud sahwi, batalat salatu. Salat batal salatnya. Naam, itu juga intara kalau makmum tasyahud awal awal kunut awal jasatul surah lam tabtu. Wal ashiru, dan yang 10 yang terakhir, tabiyatul imam bi alla yasbiqu bi ruknaini, makmum harus ikut dengan imam di belakang imam, tidak boleh makmum mendahulu imam dengan 2 rukun fa'li. Bagaimana rukun qauli? Silakan. Lihat, yang tidak boleh itu biruk, nah ini fa'liya, ini tidak boleh mendahului imam dengan 2 rukun fa'li. Seperti contoh tadi, imam lagi baca surat Yasin, makmumnya sudah ruku, makmumnya sudah i'tidal, 2 rukun fa'li, tidak boleh. Bagaimana tarawih nanti? Imam baru Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahman, makmum mengikuti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun makmum mendahului imam dalam bacaan Fatihah, itu tidak masalah, karena Fatihah itu bukan rukun fa'li tetapi rukun qauli. Enggak masalah. Daripada nunggu imam selesai baca Fatihah kita baru baca apa kata ketinggalan. Karena kadang-kadang imam ada yang lucu juga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Oh, nyantai surat Yasin ini. Enggak tanya wal Qur'anil hakim. Allahu akbar. Walau ghairu tawila ini walaupun rukun pendek. Wa Allah takhalafa anhu bihali ghairi udin. Ini. Di jamaah masjid aku yakin ini masih ada terjadi. Imam sudah bangun dari sujud, dia masih nempel aja di jatnya sujud. Kayaknya sujud banget itu. Yang pada di sini dijelaskan makmum tidak boleh membelakangkan diri dari imam li ghairi udrin tanpa ada uzur. Artinya kalau makmum turun ya harus turun, kalau makmum bangun ya harus bangun, kalau makmum berdiri ya ikut berdiri. Ini kadang-kadang imam sudah baca sujud terakhir dipanjangin, yang biasanya 3 menjadi 9. Begitu imam bangun Allahu Akbar, makmum masih nempel. Itu enggak boleh, Bos. Allah takhalafu anhu, enggak boleh. Kayaknya sok sujud banget. Padahal sholat di rumahnya cepat-cepat itu. Paslun fi qasri sholati wa jami'ah. Ini jawaban. Selama ini banyak orang yang sensi sama saya bahwa Ustadz Muthalib itu jarang mau jarah, jarang mau keliling ke Bali, Sumatera dan sebagainya, nggak kayak ustadz-ustadz yang lain semacam banyaklah ustadz-ustadz yang lain kan bisnis jarah sama jamaahnya diajak ke jarak kemana sampai ke Jawa Timur, ke Bali, ke Cirebon minimal. Haji Muthalib nggak mau. Kenapa? Haji Muthalib itu anti jarah, bukan anti jarah Pak. Karena pada umumnya yang saya perhatikan, orang ngejar-ngejar jarah yang hukumnya sunnah, itu sholat fardunya ditinggal di jalan. Logikanya bagaimana? Jarah yang sunnah dikejar, sholat fardu yang wajib di otaknya di mana? Otaknya di mana? Alasannya nggak bisa sholat jamak, nggak bisa sholat qashar. Nah, pada pasal berikutnya 151 kita akan mempelajari fi qasri sholati wa jam'iha, bagaimana cara mengqashar sholat dan cara menjamak sholat ketika kita membutuhkan untuk qashar dan jamak. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.